Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil haqqi basyira wa nadhira baina yadis sa'ah may yuti'illah wa rasulahu faqad rasyada wa may ya'sihima fa innahu la yadurru illa nafsahu wa la yadurrullaha syai'a. Amma ba'du. Sahabat Ibadur Rahman TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, alhamdulillah Ramadan tahun 1441 Hijriah tidak akan lama lagi akan segera hadir menghampiri kita. Tentu kita harus mempersiapkan menyambut tamu agung yang Allah karuniakan kepada kita pada tahun ini. Yang mudah-mudahan dengan persiapan yang matang, persiapan yang maksimal, kita dapat memaksimalkan mengisi Ramadan dengan berbagai macam amal kebaikan sehingga kita layak menjadi hamba Allah yang mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Apa saja persiapan yang harus kita lakukan untuk menyambut Ramadan? Minimal ada 5 yang harus kita persiapkan dalam menyambut bulan Ramadan. Yang pertama dan yang paling utama adalah segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang murni, dengan sebenar-benarnya bertaubat. Kita ketahui bahwa salah satu penghalang seseorang untuk bisa melakukan ketaatan kepada Allah, untuk bisa melakukan ibadah kepada Allah adalah perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Maka dari itu, ketika kita ingin melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan dengan mudah dan semangat, maka kita harus berusaha membersihkan diri kita, bertaubat kepada Allah dari segala dosa-dosa yang kita lakukan. Para ulama sepakat bahwa seseorang wajib bertaubat dari segala dosa. Jadi bertaubat merupakan sesuatu yang diwajibkan. Sebagaimana dalam Al-Quran perintah-perintah dari Allah untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat dari dosa, bertobat dari kemaksiatan. Jika dosa dan kemaksiatan itu tidak ada kaitannya dengan manusia, maka syaratnya ada 3. Yang pertama, meninggalkan kemaksiatan tersebut. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah menyesali perbuatan maksiat tersebut. Harus ada penyesalan dalam diri bahwa dia menyesal, merasa bersalah dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat itu lagi. Ketiga syarat ini harus terpenuhi. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka tobatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, jika dosa atau kemaksiatan itu ada kaitannya dengan manusia, maka ada tambahan syarat yang keempat. Selain dari syarat yang 3 tadi, ada tambahan syarat yang keempat, yaitu membersihkan diri dari hak orang lain. Jika hak orang lain itu berupa harta benda, maka harus dikembalikan kepada pemiliknya.
Dan jika hak orang lain itu berupa qadzab, tuduhan, berbuat zina kepadanya, maka harus meminta dihukum atau meminta maaf kepadanya. Dan juga apabila hak orang lain itu berupa ghibah, digunjing, disebarluaskan aibnya, maka kita harus meminta maaf kepadanya. Itulah syarat pertaubatan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka persiapan pertama ketika kita akan menghadapi Ramadan adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak istighfar. Yang kedua adalah bertekad yang kuat, niat dalam hati dengan sesungguh-sungguhnya untuk bisa melakukan ibadah di bulan Ramadan dengan penuh kesungguhan. Jadi tekadkan dalam hati, niatkan setulus-tulusnya bahwa di bulan Ramadan akan bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah. Karena niat yang baik ini akan menjadi penyebab seseorang mendapatkan pertolongan Allah dan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In ya'lamillah," jika Allah mengetahui, "fi qulubikum," ada di dalam hatimu, khairan, suatu kebaikan, yu'tikum, maka Allah akan memberikan kepada kalian khairan, dengan yang lebih baik, mimma ukhidha minkum, dari apa yang telah diambil dari kamu, wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Jadi niat yang baik ini akan menyebabkan seseorang ditolong dan diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka persiapan yang kedua adalah tekad, niat yang kuat untuk bisa bermujahadah, bersungguh-sungguh beramal di bulan Ramadan. Bahwa saya akan bersungguh-sungguh di bulan Ramadan ini. Saya akan meningkatkan ibadah di bulan Ramadan ini. Saya akan rajin membaca Quran. Saya akan rajin melakukan sholat. Saya akan rajin berzikir. Tekadkan dalam hati sehingga nanti Allah akan memberikan pertolongan dan taufiknya. Persiapan yang ketiga adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan perbuatan keji. Tinggalkan. Bersihkan diri, jauhkan diri dari perbuatan maksiat, dari perbuatan keji, dan termasuk fitnah, menuduh orang lain. Jadi ketika kita akan memasuki bulan Ramadan, maka harus segera membersihkan diri. Jauhkan tubuh ini, tangan ini, kaki ini, pandangan ini, mulut ini dari dosa dan kemaksiatan dan menuduh orang lain. Karena orang-orang yang melakukan, menyebarkan dosa dan kemaksiatan, mereka akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahisatu fil ladzina amanu." Sesungguhnya orang-orang yang mereka suka, ingin perbuatan keji itu tersebar fil ladzina amanu, di kalangan orang-orang beriman, lahum azabun, maka bagi mereka adalah siksaan, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun, Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Yang keempat adalah mempersiapkan ilmu. Persiapkan ilmu khususnya yang terkait dengan bulan Ramadan agar tidak salah dalam melakukan amal ibadah. Pelajari ilmunya, siapkan buku-buku yang terkait dengan bulan Ramadan, karena ilmu merupakan kunci amal, kunci perbuatan dan ucapan.
Sehingga Imam Bukhari membuat judul al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu terlebih dahulu sebelum berucap dan beramal. Maka di sini penting kita untuk mempersiapkan ilmu ketika kita akan menghadapi bulan Ramadan ini. Persiapan yang kelima adalah memperbanyak doa kepada Allah. Minta tolong kepada Allah agar dimudahkan dalam beribadah. Ya, ingat kita tidak akan bisa beribadah kepada Allah tanpa pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Maka kekuatan kita adalah kekuatan doa kita kepada Allah, sehingga apapun yang kita lakukan bukan karena kita hebat, tapi semuanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu, seandainya bukan karena karunia dan rahmat Allah, lattaba'tumus syaitan, kalian pasti akan mengikuti ajakan dan godaan syaitan. Bahkan dari yang lain, laula fadlullahi alaikum warahmatuhu, seandainya tidak ada karunia dan rahmat Allah, ma zaka ahadun, maka tidak akan ada seorang pun yang suci, yang bersih dari perbuatan dosa. Maka dari itu 5 persiapan ini harus kita betul-betul siapkan agar Ramadan di tahun ini 1441 Hijriah bisa kita maksimalkan dengan ibadah-ibadah yang istimewa dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.